Selamat siang pemirsa, Rumah Demokrasi kembali hadir dalam edisi 29 September 2014. Majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 memunculkan sebuah polemik di kalangan masyarakat yang kemudian menentang Basuki Cahayapurnama yang akrab dipanggil Ahok menjadi orang nomor 1 di ibu kota. Lalu apakah yang menjadi penyebab penolakan terhadap Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta? Rumah Demokrasi akan membahasnya secara lengkap. Oke pemirsa, selamat siang bersama saya Margareta Angelina dengan tema penolakan terhadap Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Bapak Arfianto dari Indonesia Institute. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Pak sudah bersedia hadir di Binus TV dalam acara Rumah Demokrasi. Pak, sehubungan dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu penolakan terhadap Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri sebagai pengamat politik? Iya, kalau saya sebagai orang yang coba mengamati ya dari sudut pandang politik, memang hal ini menjadi sebuah polemik ya bagi masyarakat sendiri. Apalagi runtutannya polemik ini muncul ketika sedang sengitnya persaingan antara kubu Koalisi Merah Putih yang itu di belakangnya ada Pak Prabowo dan Pak Hatta, dan kemudian ada kubu Pak Jokowi JK. Pasca itu kita ketahui sendiri bahwa Pak Jokowi JK adalah yang terpilih kan. Seperti itu. Dengan itu juga ketika Pak Jokowi JK terpilih, maka wakilnya Pak Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita panggil Pak Ahok ini memang kalau bahasa Pak Ahok kayak ketiban pulung seperti itu. Artinya Pak Ahok akan menjadi Gubernur DKI Jakarta, melanjutkan periode yang mereka lakukan bersama Pak Jokowi tadinya di Jakarta untuk meneruskannya sampai 2017. Nah, memang menarik ya respon dari masyarakat. Kita ketahui sendiri ada pro kontra yang muncul, apalagi kemarin juga ada demo yang dilakukan oleh ormas, salah satu ormas yang mencoba untuk menolak dari kepemimpinan Pak Ahok sendiri. Ini yang kita coba cermati, apa sih yang sebenarnya yang muncul kan gitu kan, kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, bagi saya ini adalah sebuah pendewasaan berdemokrasi tentunya. Pendewasaan berdemokrasi, kita akan melihat bahwa Pak Ahok ini adalah sosok yang muncul, ya kalau dalam tanda kutip sosok yang muncul dari kalangan minoritas. Kalau kita lihat bahwa background Pak Ahok, dia seorang dari etnis Tionghoa, terus juga dari segi agama juga memang dari segi yang minoritas juga gitu, dari Nasrani seperti itu. Nah, kita ingin melihat bahwa pemimpin yang dari minoritas ini apakah layak untuk diterima atau tidak kan seperti itu. Sebenarnya yang patut garis bawahi adalah ketika kita menempatkan negara kita sebagai negara demokrasi, seharusnya pemimpin itu tidak lantas dilihat dari segi sukunya, tidak lantas dilihat dari segi agamanya, tapi dilihat dari segi kapabilitasnya. Kita sudah melihat sendiri kapabilitas dari Pak Ahok sendiri dalam beberapa waktu mendampingi Pak Jokowi, dan juga ketika juga sebagai PLT Gubernur, saya rasa pantaslah Pak Ahok untuk menjadi Gubernur DKI. Nah, itu yang saya lihat seperti itu. Oke, sehingga menurut Bapak sendiri dari kacamata pengamat politik, apa yang sebenarnya mendasari, apa yang menjadi latar belakang terjadinya polemik yang bisa dibilang polemik cukup besar di kalangan masyarakat? Pertama, kalau dilihat dari sisi kacamata politik ya tadi ya, inilah kalau dari segi prinsip ya inilah bagaimana pendewasaan demokrasi kita saat ini. Pertama yang sebagai latar belakang saya akan mengatakan ini itu ya sebenarnya bagaimana sih sebenarnya masyarakat kita
dewasa dalam berdemokrasi. Terus kemudian kedua, secara realitas politik, memang Pak Ahok ini kan didukung oleh Partai Gerindra tadinya ya, Partai Gerindra. Terus kemudian memang statement terakhir Pak Ahok ketika ada polemik lainnya di RUU Pilkada, Pak Ahok mengundurkan diri. Ini menjadi saling kait-mengkait tentunya, isu ini saling kait-mengkait. Yang tadinya Pak Ahok didukung oleh fraksi Gerindra atau Partai Gerindra, fraksi di DPRD DKI dan juga Partai Gerindra secara umum, kemudian Pak Ahok kehilangan dukungan itu secara dalam partai politik. Cuma memang yang kita lihat bahwa partai politik ini juga tidak bisa langsung menjatuhkan Pak Ahok, karena di Undang-Undang Nomor 32 Pasal 26 itu dikatakan bahwa wakil gubernur itu yang menggantikan gubernur karena gubernur itu berhalangan tetap. Nah, itu menjadikan sebuah dasar hukum bagi Pak Ahok untuk menggantikan Pak Jokowi dan naik. Nah, ketika ada hal ini menjadi dasar hukum, nah kemudian adalah partai-partai politik ini yang tadinya mendukung Pak Ahok, misalnya Partai Gerindra, melihat apa ya, langkah akrobatik Pak Ahok sendiri ketika keluar dari Gerindra, akhirnya kan menyerang Pak Ahok seperti itu. Kemudian juga ada elemen-elemen lain juga yang tadinya tidak suka dengan Pak Ahok, tapi juga ketika Pak Ahok didukung oleh Gerindra, malu-malu kucing gitu untuk menyerang Pak Ahok. Akhirnya sekarang udah mulai berani lagi untuk menyerang Pak Ahok seperti itu. Jadi menurut Bapak, apakah ini merupakan satu kepentingan partai politik itu sendiri? Iya, tentunya ya. Tentunya sangat memungkinkan itu menjadi sebuah kepentingan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa yang tadinya Pak Ahok didukung oleh Gerindra, sekarang ketika Pak Ahok udah keluar dari Gerindra, tentunya dukungan itu kan sudah tidak ada dari Partai Gerindra kan. Nah, dan akhirnya Partai Gerindra pun punya kepentingan bagaimana menggeser Pak Ahok saat ini. Pak, selanjutnya akan kita bahas secara lengkap dalam Rumah Demokrasi setelah komersial break berikut ini. Oke pemirsa, masih dalam acara Rumah Demokrasi bersama Bapak Arfianto. Pemirsa, beberapa hari yang lalu kita ketahui bahwa ada sekelompok ormas melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana tanggapan akan aksi unjuk rasa ini? Menurut Bapak bagaimana Pak tentang hal ini? Memang aksi ini memang kita lihat seakan-akan besar seperti itu dampaknya. Tapi kalau menurut saya kita lihat bahwa masyarakat Jakarta juga sudah lebih dewasa ya. Saya harapkan seperti itu, masyarakat lebih dewasa. Cuma memang menjadi sebuah catatan bahwa aksi ini dilakukan oleh ormas keagamaan, begitu, ormas keagamaan yang ini menolak seorang gubernur yang dari agama yang berbeda seperti itu. Dan ini kan menjadi sebuah catatan kita bahwa ini akan menyobek atau dari rasa toleransi kita di masyarakat. Ikatan-ikatan toleransi kita akan menjadi lemah, kemudian ini bisa menjadi gesekan-gesekan di kemudian hari. Nah, itu catatannya yang paling penting. Saya rasa apa yang dilakukan oleh ormas ini, ormas keagamaan ini yang menolak ini memang tidak memiliki sebuah kekuatan sendiri di DPR. Cuma memang ini akan menjadi sebuah polemik yang panjang di masyarakat. Tentunya seperti itu. Kalau untuk di peta di kekuatan DPRD khususnya secara politik, kita akan melihat dari sisi
konfigurasi kekuatan-kekuatan fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Bagaimana nanti kinerja Pak Ahok sendiri dalam melakukan kinerjanya ya di masa masa pemerintahannya, ini yang paling penting seperti itu. Kalau kita akan melihat bahwa Pak Ahok sendiri akan didukung oleh fraksi PDIP, misalkan seperti itu, fraksi PDIP, Hanura, kemudian ada fraksi Nasdem, dan juga ada fraksi PKB seperti itu. Kita akan melihat kekuatan-kekuatan yang akan coba untuk berkompetisi. Di sana juga ada fraksi-fraksi yang di luar yang tadi saya sebutkan tadi, ada Gerindra tentunya, yang partai yang sudah diceraikan oleh Pak Ahok sendiri, kemudian ada fraksi Golkar, P3, dan itulah konfigurasi politik untuk DPRD. Nah, ini akan setidaknya Pak Ahok akan menyadari bahwa hubungan dia dengan DPRD akan dinamis, tentunya seperti itu. Untuk ormas sendiri ya, yang kemarin melakukan demo, emang ini mengganggu dalam tanda, seperti yang tadi saya katakan sebelum ini, akan menjadi sebuah catatan yang sangat mengganggu bagi keberlangsungan toleransi kita. Isu-isu SARA yang sebenarnya kita sudah ingin menjauhi hal-hal itu dan sudah ingin masyarakat kita lebih dewasa. Cuma memang ini akan menjadi sebuah catatan ya. Setidaknya kita bagaimana sih menilai bahwa pemimpin yang dihendaki oleh rakyat dan juga memiliki kapasitas itu harus dipilih dan didukung, bukan hanya dari sisi agama maupun etnisnya saja seperti itu. Oke, kalau melihat hal tersebut sehubungan dengan agama tadi, lalu mungkin organisasi masyarakat, dan dihubungkan dengan negara Indonesia dan negara demokrasi. Melihat hal ini juga, bagaimana menurut Bapak? Apakah ini salah satu bentuk dari kemajuan demokrasi kita? Apa justru merupakan suatu kemunduran itu sendiri? Kalau kita lihat ya, misalkan fenomena yang terjadi ini dari polemik ini, saya ingin melihat bahwa ada peran negara seharusnya yang berada di sini. Ada sebuah peran negara yang seharusnya mengatakan bahwa seorang pemimpin itu dipilih bukan hanya berdasarkan dari etnis saja atau dari segi agamanya saja, tapi juga negara harusnya juga mengatakan bahwa siapapun orangnya yang penting punya kapabilitas, punya integritas, dia anti korupsi seperti itu harus didukung. Nah, ormas-ormas yang melawan Ahok ya, dalam tanda kutip kemarin melawan Ahok, yang intoleran juga di sini, itu harusnya ditindak gitu, seperti itu. Nah, peran negara juga harus sampai ke sana seperti itu. Jadi kita tidak bisa membiarkan ormas-ormas yang seperti yang kemarin itu ya, ormas keagamaan itu yang tidak toleran terhadap kelompok-kelompok lain itu berada di bumi Indonesia seperti itu, apalagi sampai meresahkan masyarakat. Nah, peran negara seharusnya coba menindak hal itu, menindak ormas-ormas ini agar ditertibkan seperti itu. Seperti tadi Bapak bilang, seharusnya negara memberi tindakan. Lalu apakah sudah dilakukan tindakan sampai sekarang? Sampai saat ini saya tidak melihat suatu signifikansi yang sangat jelas ya dari negara untuk bagaimana peran negara itu untuk menghentikan gerakan mereka. Saya rasa perlu sebuah ketegasan yang lebih ya dari negara untuk bagaimana menghentikan mereka, coba untuk tidak memberikan ruang bagi mereka untuk hidup di bumi Indonesia, karena bangsa ini dirajut dari sebuah keberagaman seperti itu. Lalu penolakan-penolakan yang sudah terjadi belakangan ini yang menjadi sebuah polemik terhadap Ahok ini sendiri, kalau kita kaitkan dengan Jokowi yang terpilih menjadi presiden yang katanya dinilai tidak sesuai konstitusi, terus menciderai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Penolakan tersebut mencerminkan masih rendahnya pemahaman konstitusi itu sendiri. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Ya, pemahaman masyarakat mungkin berbeda-beda ya. Pertama, jelas dari sisi pendidikan, dari sisi
pendidikan itu akan terlihat bahwa masyarakat ini akan mendapatkan informasi yang utuh, dan juga dia dapat mencerna hal itu dan juga bisa memahami hal itu akhirnya, dan ini akan beragam seperti itu masyarakat. Kita lihat dari segi sosiologisnya seperti itu. Kemudian memang juga bahwa bagaimana memahamkan masyarakat ini juga yang paling penting juga, bagaimana masyarakat memahami bahwa konstitusi ini mengatakan bahwa semua orang berhak di bumi Indonesia misalkan seperti itu. Maka ada cara-cara atau metode yang bagaimana masyarakat juga memahami hal itu gitu. Tidak lagi lantas berbicara seenaknya aja seperti itu ya. Tidak memandang konstitusi kita. Nah, paling sering adalah ketika konstitusi ini hanya dijadikan sebuah dokumen aja gitu, dijadikan dokumen aja, ditaruh di rak-rak buku intelektual, di ruang-ruang intelektual, di ruang-ruang perdebatan kaum kelas menengah. Tapi konstitusi itu harusnya juga hidup di tengah masyarakat seperti itu, sehingga masyarakat bisa paham dengan konstitusi sendiri seperti itu. Oke, dengan naiknya Joko Widodo sebagai presiden itu memang sudah dipastikan, betul Pak ya? Oke, kalau misalnya kita lihat dengan naiknya Presiden Joko Widodo, otomatis apakah Bapak Ahok ini memang sudah pasti naik atau memang ada pertimbangan-pertimbangan lain? Pertama, kalau untuk kita lihat di undang-undang pemerintahan daerah ya, undang pemerintahan daerah yang kita masih Undang-Undang 32 tahun 2004 itu dikatakan pasal 26 itu dikatakan bahwa ketika kepala daerah berhalangan tetap, itu wakil gubernur yang akan menggantikannya. Kemudian kalau terkait dengan kekhawatirannya ketika terkait dengan undang-undang RUU Pilkada yang baru ini seperti itu, untuk khususnya DKI Jakarta itu sendiri itu berbeda seperti itu pengaturannya. Untuk DKI Jakarta ada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 itu yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota negara, dan salah satunya di pasal 10 dan 11 itu mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Nah, di Undang-Undang 29 tahun 2007 ini di pasal 10 dan 11 itu diatur bahwa pemilihan kepala daerah bagi di DKI itu secara langsung seperti itu, dan ini lex spesialis ya, artinya berbeda dengan undang-undang yang dilakukan untuk di semua wilayah yang lain, karena ini kekhususan untuk provinsi DKI Jakarta sendiri. Oke Pak, RUU Pilkada ini baru saja jadi belakangan ini. Apakah ada hubungan, adakah keterkaitan dengan Ahok ini sendiri? Iya jelas, seperti yang tadi disinggung di awal bahwa Pak Ahok ini dengan kencang ya menolak RUU Pilkada, bahkan sampai melakukan perceraian lah dengan Gerindra seperti itu, dan ini membuktikan sebenarnya Pak Ahok ingin mengatakan bahwa seorang pemimpin yang dilahirkan oleh rakyat itu sangatlah penting gitu. Kehadiran partisipasi rakyat itu untuk memilih pemimpin itu sangat penting, dan pemimpin yang dilahirkan di tengah oleh rakyat itu sendiri adalah pemimpin yang memiliki harapan lah. Rakyat memiliki harapan terhadap pemimpin itu. Akan berbeda ketika pemimpin yang dilahirkan melalui DPRD ya, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa sebelumnya memang dilakukan melalui DPRD. Kita pernah mengalami zaman itu gitu. Betul. Dan memang ini menjadi sebuah catatan juga ketika dulu itu memang pemimpin yang dilahirkan melalui DPRD itu tidak bersentuhan dengan rakyat, tidak dikenali oleh rakyatnya. Akhirnya bupati atau wali kota akhirnya hanya bersentuhan dengan mitra kerjanya, yaitu DPRD. Ini yang menjadi sebuah catatan bagi kita semua bahwa
pemimpin yang dilahirkan secara langsung oleh rakyat, itu rakyat mempunyai harapan terhadap pemimpin tersebut. Akan berbeda dengan pemimpin yang dilahirkan oleh DPRD gitu. Seperti itu. Oke, jadi apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang? Apakah akan melakukannya secara langsung untuk di Jakarta seperti yang tadi dikatakan kekhususan untuk DKI Jakarta, atau dilaksanakan sesuai dengan RUU Pilkada yang baru? Setelah disahkan kemarin ya dengan drama di paripurna di DPR itu, memang untuk ke depan akan dilakukan melalui DPRD seperti itu. Tapi kita juga akan menunggu bahwa ada banyak kalangan dari kelompok sipil, kelompok masyarakat sipil itu untuk mengajukan judicial review ke MK untuk membatalkan undang-undang pilkada ini yang akan dilakukan melalui DPRD. Tapi secara secara yang kita lihat saat ini memang sebelum ada ketetapan juga di MK, memang undang-undang yang disahkan oleh DPR udah sah untuk akan berlaku. Setelah 30 hari undang-undang ini akan setelah disahkan kemarin seperti itu. Dan ke depan kita akan kembali lagi dengan pemilihan melalui DPRD seperti itu. Oke, begitu juga untuk di Jakarta. Tapi berbeda, catatannya berbeda dengan di DKI Jakarta karena DKI Jakarta memiliki undang-undang sendiri, itu Undang-Undang 29 tahun 2007. Yang itu diatur pemilihannya itu dengan secara langsung. Oke, dengan seperti itu Ahok akan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Untuk 2017 gitu. Untuk saat ini Pak Ahok masih melanjutkan dari masa periodenya dengan Pak Jokowi. Sehingga dengan Jokowi naik, Pak Ahok akan menjadi Gubernur itu sudah dipastikan. Sudah dipastikan seperti itu, dan juga nanti akan ada pemilihan wakil gubernur yang itu dikembalikan lagi kepada parpol pengusung. Oke, Bapak, Rumah Demokrasi akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi setelah commercial break. Pemirsa, masih bersama saya dan Bapak Anto dari Indonesia Institute dalam acara Rumah Demokrasi. Dan tema kita pada siang hari ini itu penolakan terhadap Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pemirsa, polemik-polemik yang terjadi di masyarakat ini masih marak terjadi hingga sekarang. Seperti kemarin terjadi adanya penolakan dari organisasi sayap seperti Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang menolak Ahok menjadi gubernur yang bermaksud menarik simpati pemilih Muslim katanya. Apalagi sejumlah lembaga survei menyebutkan raihan suara PKS di pemilu ini diprediksikan menurun, bahkan di partai-partai dengan platform agama lainnya. Bagaimana menurut Bapak? Isu ini menjadi isu yang seksi ya bagi sebagian kalangan, bahwa ingin menarik dukungan untuk pemilu. Cuma memang itu akhirnya tidak terbukti seperti itu. Ya, perubahan ini muncul ketika Jokowi dan Pak Ahok ini naik ya sebagai gubernur dan juga wakil gubernur. Kita melihat bahwa sebenarnya kaitannya dengan masyarakat di DKI sendiri itu melihat sudah cukup terbuka ya, melihat bahwa ada sebuah kombinasi antara Pak Jokowi dan juga Pak Ahok, yang di sini kita melihat bahwa Pak Jokowi bukan orang Jakarta asli seperti itu ya. Kemudian Pak Ahok itu dari etnis Tionghoa dan juga Nasrani seperti itu. Saya rasa ada sebuah sedikit perubahan ya ketika masyarakat Jakarta lebih memilih pasangan calon ini. Kemudian hal ini memang akan menjadi sebuah berhadap-hadapan dengan kelompok-kelompok yang coba memanfaatkan isu ini untuk menarik dukungan. Misalkan tadi ya ada beberapa kalangan, misalkan dari PKS yang dari dulu memang ingin
coba untuk mengemas isu ini untuk bagaimana untuk menggalang dukungan bagi mereka. Tapi saya lihat di pemilu 2014 ini PKS sendiri mengalami penurunan seperti itu. Kemudian malahan yang mendapat keuntungan adalah Gerindra, PDI Perjuangan dan Gerindra. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat DKI Jakarta sesungguhnya udah lebih dewasa ya, setidaknya seperti itu untuk memilih memimpin, bahkan untuk menyikapi masalah perbedaan seperti itu. Itu yang saya lihat seperti itu. Lalu kita lihat bahwa penolakan-penolakan ini dilakukan oleh partai-partai yang berunsur agama, lalu organisasi masyarakat yang non-Tionghoa. Lalu apakah semua ini termasuk dalam kasus penolakan Ahok dalam isu SARA? Ya jelas ini adalah sebuah isu SARA ya. Saya lihat bahwa penolakan terhadap penolakan terhadap seorang yang berlandaskan dari berdasarkan alasan dia itu satu etnis ataupun agama tertentu, itu udah jelas masuk isu SARA seperti itu ya. Dan memang ini ya seperti yang telah tadi saya sampaikan bahwa hal ini tidak boleh kita berikan ruang seperti itu. Organisasi ataupun baik partai politik maupun organisasi keagamaan yang tidak toleran terhadap keberagaman yang ada di masyarakat, itu harus tidak diberikan ruang untuk menjalankan aktivitasnya seperti itu. Secara tegas harusnya negara seperti itu gitu, agar keberagaman yang ada di Indonesia atau khususnya di Jakarta gitu itu tetap terjaga seperti itu. Oke Pak, lalu seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa hari lalu FPI melakukan aksi unjuk rasa yang menentang Ahok lagi-lagi menjadi gubernur. Lalu dalam hal ini apakah yang dilakukan FPI ini sudah masuk delik pidana? Karena alasan yang dimunculkan karena Ahok bukan orang dari agama mayoritas di negeri ini. Kalau saya lihat memang ini adalah sebuah hal yang buruk ya bagi saya. Ini adalah hal buruk bagi keberagaman di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh FPI ini adalah mencoreng rasa kesatuan dan persatuan kita. FPI tidak bisa memberikan atau memaksakan pandangannya bahwa setiap pemimpin itu harus muslim seperti itu. Tapi harusnya yang lebih dikedepankan adalah bagaimana pemimpin yang punya kapasitas, pemimpin yang memiliki integritas, bisa bekerja gitu, bagaimana membangun bangsa, itulah yang dikedepankan. Kalau hanya sekedar muslim non muslim atau Cina atau tidak, kan itu kan menjadi sebuah isu SARA seperti itu. Dan ini udah mencoreng dari toleransi kita gitu kan. Dan apa yang dilakukan oleh FPI ini adalah tidak. Negara harus bersikap di sini. Negara harus bersikap bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini harus tidak boleh diberikan ruang seperti itu. Saya malah mencurigai bahwa sebenarnya apa yang dilakukan ini adalah ada kepentingan yang itu dimainkan seperti itu dari orang-orang yang memiliki kepentingan secara politik. Itu yang saya lihat seperti itu. Lalu menurut Bapak bahwa FPI bertingkah seperti ini menjadi sebuah alat dari kepentingan-kepentingan tersebut? Ini adalah sebuah kepentingan yang dilatari oleh motif politik, bisa jadi, atau bisa jadi nanti secara ekonomi akan ke sana seperti itu. Saya tidak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh FPI ini adalah sebuah landasan secara ideologis seperti itu. Karena kalau melihat dari segi ideologis mungkin perlu diperdebatkan juga seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan secara ideologis pun dipaksakan, itu harus berbenturan dengan sisi undang-undang atau konstitusi kita. Kalau konstitusi kita kan menjaga keberagaman gitu, memberikan hak kepada semua warga negara kita untuk memimpin seperti itu. Berbeda kalau kita berbicara dengan negara yang berlandaskan hukum dengan agama tertentu, itu kan
akan berbeda sekali kan. Oke. Tapi kita kan negara yang berdasarkan Pancasila. Oke, sehingga maksud Bapak di sini adalah tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa seorang gubernur atau seorang pemimpin negara harus beragama mayoritas. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Apa yang dicantumkan di Undang-Undang 32 ya tahun 2004, bahkan untuk khususnya misalkan tadi ya saya katakan bahwa undang-undang yang khusus untuk DKI Jakarta pun tidak ada seperti itu. Ini kan harus menjadi sebuah catatan ya, tadi apa yang dilakukan FPI ini kan sebenarnya penuh dengan motif kepentingan politik saja kalau menurut saya seperti itu. Oke, lalu menurut Bapak sendiri dengan keberagaman keberagaman masyarakat di Indonesia khususnya Jakarta, kenapa bagaimana bisa unsur SARA ini masih terjadi di Indonesia? Pertama yang paling penting adalah ya tadi ya, peran negara sebenarnya. Balik lagi adalah peran negara. Di sini yang dibutuhkan adalah peran negara yang benar-benar hadir ya di tengah masyarakat. Negara ketika menerapkan sebuah undang-undang harus berdasarkan apa yang ada di masyarakat itu sendiri. Sebentar gitu. Pak, polemik tentang Ahok masih sangat panas dibicarakan di Rumah Demokrasi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi setelah commercial break berikut. Pemirsa Demokrasi, unsur SARA dalam polemik Ahok ini masih kental sepertinya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan dari pengamat politik Bapak Anto? Ya, seperti tadi kita melanjutkan dari apa yang tadi kita bahas, bahwa sebenarnya ada peran negara seharusnya yang muncul di sini. Saya ambil contoh misalkan tentang peran negara dalam menjaga keberagaman. Sebenarnya salah satu kasusnya adalah tentang SKB 2 Menteri ya, tentang pendirian rumah ibadah misalkan. Itu memang negara mengatur ya, ada aturan negara yang mengatakan bahwa bagaimana cara-cara mendirikan rumah ibadah. Cuma hal ini juga masih menjadi perdebatan juga gitu di banyak kalangan, dan juga banyak kasus akhirnya yang muncul misalkan di Ciketing atau di Bogor gitu, tentang pendirian gereja atau pendirian masjid di beberapa tempat. Nah, ini masih menjadi perdebatan juga, tapi setidaknya kalau negara yang muncul di sana, artinya negara membangun sebuah aturan itu berdasarkan apa sih yang menjadi sebuah kehendak bersama dari masyarakat, lebih membuka hal yang lebih partisipatif seperti itu. Setidaknya konflik-konflik ini bisa terurai seperti itu. Itu pertama, negara juga harus membuat aturan-aturan yang sifatnya lebih partisipatif dan juga nanti bisa diterapkan akhirnya gitu. Kemudian yang paling penting juga adalah sebenarnya dari kelompok-kelompok masyarakat sendiri yang lebih memiliki pengetahuan dan juga pemahaman yang sama tentang bagaimana merawat keberagaman ini, sehingga bisa hidup bersama, berdampingan, dan akhirnya bisa merawat persatuan dan kesatuan. Penting juga dari ormas-ormas keagamaan ya, misalkan MUI, PGI seperti itu, terus kemudian Walubi, ada ormas-ormas keagamaan ini yang penting juga untuk juga memberikan sebuah payung bagi masyarakatnya gitu, untuk juga melihat keberagaman ini sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, penguatan di kelompok-kelompok masyarakat ini sendiri yang paling penting gitu. Jadi selain dari sisi peran pemerintahnya ada dari yang menerbitkan peraturan, tapi juga ormas-ormas keagamaan ini yang di masyarakat juga akhirnya juga memberikan pengetahuan, penyadaran bagi masyarakat bahwa keberagaman ini penting, sehingga apa yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengaku dari salah satu agama sendiri, atau tadi ya FPI yang ditunjukkan oleh FPI, itu tidak terjadi lagi seperti itu, atau di daerah-daerah lain ya nantinya kan kita melihat bahwa
kasus-kasus ini, kasus intoleransi ini masih banyak di Indonesia juga. Oke, tapi namun tentunya sampai sekarang pemerintah sepertinya tidak melakukan satu aksi yang bisa kita lihat untuk mencegah hal-hal ini. Tapi menurut Bapak sendiri nih, pemimpin atau karakter seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta? Kalau untuk DKI Jakarta, saya rasa pemimpin yang memiliki jelas ketegasan dalam memimpin sebuah kota yang sangat penuh kompleksitasnya, ya, banyak permasalahan seperti itu. Pak Ahok memiliki hal itu gitu, dia orang yang tegas. Cuma memang menjadi catatan bagi Pak Ahok adalah sebenarnya gaya aja, seperti itu. Gaya Pak Ahok kan memang orangnya belak-belakan seperti itu, ya, keras. Orang banyak yang juga mengatakan, oh ini sangat keras gitu. Itu tipikalnya Pak Ahok gitu. Cuma memang ada juga orang yang tidak suka akhirnya terhadap gaya-gaya seperti itu. Mungkin bisa lebih santai sedikit seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi memang lebih masuk seperti itu, ya. Tapi memang dua orang ini, Pak Jokowi dan Pak Ahok, ketika memimpin Jakarta dua-duanya sangat tegas. Cuman gayanya aja yang berbeda. Seperti itu. Dan ya saya rasa itu faktor utama adalah ketegasan dalam memimpin Jakarta, karena sangat kompleks, kepentingan sangat besar, aktor-aktornya sangat banyak yang bermain. Nah, ini yang paling penting. Nah, kalau Pak Ahok, ya catatannya ada orang-orang yang tidak suka dengan gayanya aja seperti itu. Dan mungkin juga tadi orang-orang yang memprotes karena gayanya aja seperti itu. Iya, Pak. Tapi kita doakan semua yang terbaik untuk Bapak Ahok dan tentunya untuk Jakarta, Indonesia. Oke, pemirsa, hukum sudah saatnya ditegakkan agar elemen bangsa tidak berbuat seenak hatinya. Bangsa ini butuh ketenangan dan kedamaian. Kalau setiap organisasi ngotot menuntut aspirasi yang bertentangan dengan undang-undang tidak dilakukan, tindakan ini akan berbahaya dan bisa menjadi bom waktu suatu saat nanti. Embrio-embrio perpecahan akan semakin membesar, dan jika pemerintahan tidak tegas, akan bisa menimbulkan perang saudara yang tentu sangat tidak diinginkan oleh kita semua. Pemirsa BNews TV, pemirsa Rumah Demokrasi, kita doakan semua yang terbaik untuk Bapak Ahok dan tentunya untuk Jakarta, Indonesia tercinta kita. Rumah Demokrasi akan kembali hadir dalam episode-episode selanjutnya, dan tentunya terima kasih kepada Bapak Anto dari Indonesia Institute, dan saya Margareta dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.